Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ada 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi seruannya. 3 panggilan Allah itu, yang pertama adalah panggilan Allah lewat azan berupa solat. Panggilan pertama adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan solat. Yang mana kumandang azan ini, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumandang setiap 5 kali sehari semalam. Bahkan setelah masjid yang satu berkumandang, masjid yang lain pun bersahutan, saling menyahut, saling bergantian, terus menerus, non-stop 24 jam dalam sehari semalam. Dalam satu sudut kota berkumandang azan, maka akan berpindah ke kota yang lain. Setelah kota lain berkumandang azan, maka akan pindah ke negeri yang lain, dan akan berpindah ke belahan bumi yang lain, hingga terus azan berkumandang, hingga terus menerus selama bumi berrotasi, dan sampai hari kiamat azan terus berkumandang. Maka hadirin, seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan azan, meneteskan air matanya, menangis betapa rindunya dengan suara azan tersebut. Sehingga ketika kita memahami betul apa makna dan kalimat-kalimat yang terkandung di dalam lafaz-lafaz azan tersebut, maka lafaz azan yang telah kita dengarkan tadi diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang Maha Besar. Maka selain itu kecil. Tidak ada selain itu adalah kecil. Apa artinya? Pekerjaan itu kecil, bisnis itu kecil, uang itu kecil, harta itu kecil, rumah itu kecil, jabatan itu kecil, semuanya kecil, bahkan seisi dunia adalah kecil. Maka jangan sampai ada di antara kita ketika berkumandang azan, maka kita lebih mementingkan, lebih memperhatikan pekerjaan kita, urusan bisnis kita, jabatan kita, keluarga kita. Jangan sampai
pekerjaan menjadi akbar, urusan duit menjadi akbar, urusan bisnis menjadi akbar, itu akan menjadi kesyirikan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian setelah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat yang berikutnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah kalimat tauhid. Artinya kehidupan manusia jika ingin selamat, maka dia harus benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, tempat berharap, tempat meminta, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan satu-satunya adalah kalimat tauhid. Jalan kesuksesan manusia adalah dengan berikrarkan kalimat tauhid. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalimat tauhid, jalan kesuksesan bagi manusia adalah mengikuti petunjuk ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika benar-benar engkau mencintai aku, mencintai Allah, maka ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kumandang azan akan memberikan kepada kita isyarat bahwasanya dengan kalimat tauhid, dengan kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan kita menuju jalan keselamatan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam kehidupan kita adalah panggilan haji. Panggilan dari Allah adalah panggilan haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-27, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, niscaya mereka akan mendatangimu dalam keadaan berjalan kaki, menaiki kendaraan dari seluruh penjuru dunia. Maka kewajiban panggilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah panggil merupakan kewajiban bagi manusia memiliki kemampuan. Jadi bagi kita yang memiliki kemampuan, maka laksanakanlah ibadah tersebut, ibadah haji itu. Jika kita telah memiliki kemampuan, maka tidak boleh kita mengelak. Maka apa yang kita sebutkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah, aku telah penuhi panggilanmu, aku penuhi seruanmu. Maka dua panggilan ini jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan solat dan panggilan haji, manusia punya kuasa, punya kemampuan untuk melaksanakannya. Namun ada panggilan yang ketiga yang manusia tidak punya kuasa, tidak bisa mengelak. Panggilan apakah itu? Panggilan dari Allah berupa ajal, berupa al-maut, berupa kematian. Jika dua panggilan yang pertama, panggilan solat dan panggilan haji, manusia bisa berkuasa, bahkan ada di antara kita yang bisa mengelak. Namun panggilan yang terakhir, yang ketiga dari Allah, manusia tidak memiliki kuasa untuk mengelak. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah tiba, maka manusia tidak bisa mempending atau dia memajukan sedikit pun. Walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluhum wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-sekali Allah tidak akan menunda kematian ajal seseorang, maka Allah maha benar, maha teliti atas apa yang telah beliau perbuat. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya resep tips agar kita menjadi husnul khatimah adalah memperbanyak kita mendengarkan seruan azan, memperbanyak kita menjawab panggilan-panggilan azan tersebut,
agar nanti kelak insya Allah ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, kita akan mudah melantunkan kalimat syahadat, kita mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid yang mana ucapan yang terakhir, ucapan la ilaha illallah sebagai penentu ajal kita nanti, penentu keberhasilan apakah kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan azan begitu banyak dan begitu mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamu ma fin nida was saffil awal la tauhuma walau habwan." Sekiranya manusia mengetahui keutamaan dari mendengarkan, keutamaan dari azan dan mendatangi saf pertama, maka manusia akan mendatanginya, akan memperebutkannya walaupun dalam keadaan merangkak. Itulah keutamaannya. Makanya sahabat Nabi bernama Bilal bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu merupakan tukang azan di zaman Nabi yang selalu berkumandang azan setiap waktu 5 kali sehari semalam di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Sendalnya sudah terdengar di dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya masih hidup, orangnya masih hidup, tetapi sendalnya sudah terdengar di dalam surga, dan itu disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, sebagai kesimpulan pada kesempatan Jumat kali ini adalah, maka marilah kita mendengarkan selalu suara azan, karena suara azan merupakan lafaz-lafaz yang dimana terdapat di dalamnya kalimat-kalimat tauhid, dan juga sebagai pengingat dalam waktu-waktu sholat kita, dan juga dia merupakan syiar Islam yang dapat menggugah hati dan memberikan hidayah kepada orang-orang. Maka ada sebuah buku yang berjudul The Power of Azan, di mana kumpulan-kumpulan buku tersebut memberikan kepada kita inspirasi orang-orang yang masuk Islam menjadi mu'allaf lewat perantara mendengarkan azan. Maka daripada itu, mari kita bersemangat untuk bergegas ketika ada bunyi azan, maka kita jawablah azan tersebut dengan menjawab dengan jawab yang apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita juga bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin di masjid, dan juga kita istiqomah agar kita bisa melaksanakan 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya mendengarkan azan dan bergegas, dan juga melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al mab'usu rahmatan lil alamin. Ma'asyara muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa 36 hari kita akan bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berikanlah kami salamku kepada bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab ini, kata ulama, ada tempatnya kita menanam. Di bulan Sya'ban tempatnya kita menyiram, dan di bulan Ramadan ada tempatnya kita memanen hasil yang apa telah kita lakukan.
Maka mari kita tingkatkan keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita melaksanakan sekuat mungkin, semampu mungkin apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mulailah saat ini kita meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi kita, dan tekadkan dalam diri kita untuk meninggalkan dengan kemampuan kita dan taubatan nasuha. Mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.